Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian berada. Kali ini saya doakan semoga saja Bapak Ibu sekalian, remaja putra putri sekalian di mana kalian berada, dalam keadaan baik, rukun, damai bersama keluarga. Dan saya ucapkan selamat datang di channel Lobasku. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai penyebab penyakit stroke dan bagaimana cara mencegahnya. Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan dengan Bapak Ibu sekalian, apa itu penyakit stroke? Penyakit stroke itu adalah merupakan penyakit yang terjadi pada bagian saraf otak kita, yang disebabkan oleh pembuluh darah kita itu mengalami suatu gangguan. Perlu saya ulangi, jadi penyebab penyakit stroke itu adalah merupakan gangguan pembuluh darah pada bagian otak kita. Perlu saya jelaskan dengan Bapak Ibu sekalian, mengapa pembuluh darah mengalami suatu gangguan bisa menimbulkan suatu penyakit stroke. Bapak Ibu sekalian, perlu saya memberikan sedikit ulasan dengan Bapak Ibu sekalian, bahwa yang dibawa oleh darah itu sendiri, itu semua nutrisi yang dibutuhkan seluruh organ pada tubuh kita. Maka dengan demikian, apabila pembuluh darah kita mengalami suatu gangguan, maka seluruh organ tubuh kita pun, di mana yang mengalami gangguan itu sendiri, itu akan terasa sakit. Karena apa alasannya? Karena semua nutrisi yang dibutuhkan organ tubuh kita itu semuanya dibawa oleh darah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sedikit ulasan mengenai pembuluh darah bisa menyebabkan penyakit stroke. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, apa penyebabnya bisa gangguan pembuluh darah pada bagian otak kita? Bapak Ibu sekalian, penyebabnya gangguan pembuluh darah pada bagian otak kita yang menimbulkan penyakit stroke ada dua faktor utama. Pertama itu karena gangguan fisik, dan termasuk gangguan fisik itu apabila di bagian kepala kita itu mengalami suatu benturan. Nah, itu bisa menimbulkan stroke. Kedua, itu mengenai pola makan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada umumnya masyarakat ini itu disebabkan oleh pola makan. Bapak Ibu sekalian, pola makan yang bagaimana bisa menimbulkan suatu penyakit stroke dan bahkan penyakit yang lain. Itu pertama. Nah, ini perlu diperhatikan untuk kita semuanya agar kita terhindar dari penyakit seperti stroke dan yang lainnya. Minyak yang tinggi. Minyak yang tinggi ini Bapak Ibu sekalian termasuklah goreng-gorengan, ya, apapun itu bentuknya. Nah, itu saya sarankan jangan berlebihan. Bukan berarti tidak boleh, cuman jangan berlebihan. Kedua, lemak yang tinggi. Nah, lemak yang tinggi ini termasuklah di dalam daging-dagingan. Kemudian di dalam jeroan. Nah, jeroan ini banyak sekali lemaknya Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian dalam kacang-kacangan itu banyak lemaknya, banyak sekali lemak-lemak. Kemudian santan-santanan. Nah, dan jangan lupa garam. Garam itu bisa menimbulkan itu penyakit stroke. Kemudian juga hasil laut. Nah, ini perlu Bapak Ibu dan kita semuanya perlu diperhatikan. Nah, apa yang saya sebutkan tadi, minyak, lemak, garam, ya, kemudian protein yang tinggi, mengapa bisa menimbulkan suatu gangguan pembuluh darah? Itu bisa dia di dalam pembuluh darah kita bisa berbentuk kristal.
Nah, apabila dia mengkristal, ya, ataupun dia sedikit mengganggu, sedikit membeku, maka itu akan mempersempit aliran darah kita ke seluruh organ tubuh kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian perlu kita hindari, jangan berlebihan makan hasil laut, garam-garaman yang tinggi, asin-asinan, ya, kemudian minyak, lemak, kacang-kacangan, ya, itu jangan berlebihan. Apa gejalanya? Apa gejalanya kalau misalkan pembuluh darah kita menuju otak mengalami suatu gangguan? Itu banyak Bapak Ibu sekalian, ya. Yang paling nampak sekali itu adalah di leher kita terasa berat, pusing, sakit. Nah, itu harus kita waspadai. Nah, itu harus kita atasi, Apabila kepala kita sudah terasa pusing, ya, sakit di leher kita, berarti pembuluh darah kita pun di situ sudah mengalami suatu gangguan. Perlu saya jelaskan, sakit kepala, kemudian pundak kita terasa berat, leher kita pun terasa berat, itu merupakan sinyal indikator menunjukkan pembuluh darah yang menuju bagian otak kita mengalami suatu gangguan. Itu pun kalau kita biarkan, maka di situ faktor yang paling besar akan menimbulkan penyakit stroke. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian jangan cemas. Sekarang saya berikan solusinya, dan bisa Bapak Ibu sekalian buktikan obat yang saya berikan ini. Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu terasa sakit kepala, kemudian di lehernya terasa berat, pundaknya terasa sakit, Bapak Ibu sekalian, makankan amoxicillin 1 tablet, kemudian asam panamat 1 tablet, makan. Kemudian disusul peraskan jeruk kunci separuh ini Bapak Ibu. Peraskan jeruk kunci separuh ini dan disusul dimakan kan bawang putih. Bawang putih ini kita ambil separuh saja Bapak Ibu. Kita ambil separuh, ya. Yang ini kita ambil separuh Bapak Ibu, ya. Kita makan bersamaan. Perlu saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, apabila kepala terasa sakit, pusing, ya, kemudian di leher kita terasa pegal, pundak kita terasa pegal, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, makankan amoxicillin, asam panamat 1 tablet, kemudian peraskan air jeruk kunci separuh dan bawang putih seukuran ini, ambil separuh, sedikit saja. Obat ini sudah saya buktikan Bapak Ibu, bahwa obat ini bisa menghancurkan asam lemak dan zat purin yang mengganggu pada pembuluh darah kita. Insya Allah saya jamin. Bisa Bapak Ibu sekalian buktikan bagaimana hasilnya obat ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya bagikan. Saya juga manusia. Apa yang saya sampaikan masih jauh dari kesempurnaan. Andai kata Bapak Ibu sekalian tidak berkeberatan, berikan dukungan moral terhadap pembuatan video saya akan datang dengan cara subscribe dan berikan tanda like. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.